Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di antara pegunungan, hidup sebuah keluarga yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai keluarga yang paling dihormati. Keluarga Pak Suroto, seorang petani yang sudah tua dan penuh kebijaksanaan. Pak Suroto memiliki dua anak lelaki, Darto dan Wira, yang selalu berusaha mengikuti ajaran dan petuah ayah mereka. Namun, ada satu hal yang menjadi misteri di desa itu, sesuatu yang tidak pernah dibicarakan dengan jelas oleh penduduk, larangan untuk tidak bersiul di malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon adalah malam yang penuh dengan kekuatan gaib menurut kepercayaan penduduk desa. Bagi mereka, malam ini adalah waktu yang sangat berbahaya, waktu di mana alam dan dunia lain seolah menjadi satu. 3 hari dalam seminggu, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat menjadi waktu yang dianggap sakral, tetapi malam Jumat Kliwon selalu lebih angker daripada yang lainnya. Dan larangan bersiul di malam itu adalah hal yang tidak bisa ditawar, meskipun tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu alasan mengapa. Suatu malam, saat bulan purnama mulai muncul dari balik awan, Darto dan Wira duduk di beranda rumah mereka, menikmati secangkir teh sambil memandang langit malam yang terang benderang. Udara dingin yang menyusup ke kulit mereka memberikan rasa tenang. Namun ada sesuatu yang terasa aneh di malam itu. Darto yang lebih muda dan penuh rasa ingin tahu, tanpa pikir panjang, mulai bersiul kecil. Suaranya yang melengking itu mengganggu keheningan malam. "Darto, jangan!" seru Wira dengan nada tegas, namun sedikit khawatir. Darto hanya tertawa kecil dan melanjutkan siulannya. "Ah, cuma siul biasa. Tidak ada yang perlu ditakuti. Malam ini juga seperti malam-malam biasa." Namun, Wira merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ayah mereka selalu mengingatkan untuk tidak melanggar larangan itu. Seringkali, Pak Suroto bercerita tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada masa muda beliau. Ada seorang pemuda dari desa sebelah yang mengabaikan larangan tersebut. Pada malam Jumat Kliwon yang penuh dengan kabut, pemuda itu bersiul di tengah hutan. Pagi harinya, tubuhnya ditemukan tergeletak tak bernyawa, dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pemuda tersebut, tetapi sejak kejadian itu, desa mulai menjaga tradisi yang tidak boleh dilanggar. "Jangan seenaknya bersiul di malam ini, Darto. Mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi." Wira mencoba memperingatkan, namun Darto mengabaikannya. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari dalam hutan yang terletak tak jauh dari rumah mereka. Sebuah suara seperti langkah kaki berat, yang terasa semakin dekat. Darto berhenti bersiul, dan Wira menatap Darto dengan mata penuh kecemasan. Suara itu semakin jelas, diiringi dengan suara gesekan ranting dan daun kering. "Siapa itu?" tanya Darto, matanya mencari-cari di kegelapan. "Tidak ada yang perlu khawatir," jawab Wira berusaha tenang. "Mungkin hanya binatang hutan." Namun, suara itu tidak kunjung hilang. Bahkan, suara itu semakin keras dan semakin mendekat ke arah rumah mereka. Lalu, ada suara yang lebih mengejutkan. Seperti suara tawa kecil yang menggema di udara, tawa yang sangat tidak manusiawi, menembus ketenangan malam. Wira terdiam, dan dalam sekejap matanya yang gelap penuh ketakutan. "Sudah, masuk ke dalam," perintah Wira. Namun, Darto justru melangkah ke arah suara itu, penasaran. "Jangan takut. Aku hanya ingin tahu siapa itu," Darto bersikeras, meskipun dalam hatinya ada rasa cemas yang mulai muncul. Namun, baru beberapa langkah, tiba-tiba udara di sekitar mereka terasa sangat berat. Darto merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Suara tawa itu semakin jelas, dan diikuti oleh suara seperti bisikan halus yang terdengar dari kejauhan. "Jangan bersiul lagi." Suara itu mengingatkan Darto pada petuah yang sering diucapkan oleh ayah mereka. Suara itu terdengar semakin dekat, sampai akhirnya Darto merasa ada sesuatu yang mengintai di balik pepohonan. Dengan tubuh gemetar, dia mundur perlahan dan kembali ke rumah. Mereka berdua kembali duduk di beranda rumah. Suasana semakin mencekam.
Wira menatap Darto dengan wajah pucat. Darto, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Jika kita melanggar larangan itu, sesuatu yang sangat buruk bisa terjadi. Darto tidak menjawab. Namun, hatinya semakin berat, dan di dalam pikirannya, dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan malam itu. Suara tawa itu terus bergema, seperti mengisi seluruh ruang di sekitar mereka. Ketika mereka berdua kembali masuk ke dalam rumah, mereka tidak tahu bahwa itu baru awal dari mimpi buruk yang akan datang. Sebuah kejadian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Keheningan malam itu hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Apakah mereka sudah terlambat untuk menghentikan semuanya? Ataukah mereka telah membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka? Pagi itu, seperti biasa, kabut tipis menyelimuti desa. Tetapi suasana hati Darto dan Wira sangat berbeda. Meskipun hari mulai cerah, ada rasa cemas yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Suara tawa malam itu terus terngiang di kepala mereka. Tidak ada yang berani berbicara tentang kejadian semalam, tetapi mereka tahu ada sesuatu yang salah. Pak Suroto, ayah mereka, masih belum pulang dari ladang. Seringkali, beliau akan kembali setelah matahari terbenam, menyapa anak-anaknya dengan penuh kasih. Namun, pagi itu ada sesuatu yang terasa aneh. Ada ketegangan yang menyelimuti rumah mereka. Wira duduk di beranda, menatap jalan yang menanjak menuju ladang ayahnya. Darto tampak gelisah, berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. "Apakah kita harus memberitahu ayah tentang semalam?" tanya Darto dengan suara ragu. Wira menggelengkan kepala. "Tidak, Darto. Ayah pasti akan marah. Tapi, ada sesuatu yang lebih penting yang perlu kita lakukan." Darto menatap Wira bingung. "Apa maksudmu?" "Kita harus pergi ke hutan. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu." Wira menyatakan dengan tegas. Darto terkejut. "Kau serius? Kita hanya harus melupakan ini semua." "Tidak," jawab Wira. "Semalam kita sudah melanggar larangan. Dan sekarang kita harus mencari tahu apa yang akan terjadi jika larangan itu dilanggar." Tanpa berkata lebih banyak, mereka berdua pergi ke hutan yang terletak di belakang rumah mereka. Hutan itu bukanlah tempat asing bagi mereka. Mereka sering bermain di sana semasa kecil. Namun sejak peristiwa-peristiwa aneh mulai terjadi, mereka menjauhinya. Hutan itu dikenal oleh penduduk desa sebagai tempat yang dijaga oleh roh-roh yang tak kasat mata. Langkah mereka semakin berat saat mendekati hutan. Suasana hutan itu terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun sinar matahari menembus pepohonan yang rapat. Di dalam hutan, mereka bisa merasakan hawa yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang pohon. Mereka melangkah lebih jauh, mengikuti jejak yang tidak mereka kenali. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah tempat terbuka, di mana tanahnya basah dan tertutup lumut. Di tengah tempat itu, ada sebuah batu besar, yang terlihat sudah tua dan tergores-gores. Di sekitar batu, ada bekas-bekas kaki manusia yang terinjak-injak dengan dalam, seolah-olah ada seseorang yang baru saja berdiri di sana dalam waktu yang sangat lama. Darto merasa mual, namun Wira tetap melangkah mendekat. Mereka berdua berdiri di depan batu besar itu, merasa seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi mereka untuk mendekat lebih jauh. "Ternyata benar," bisik Wira, suara hampir tidak terdengar. "Ini adalah tempat yang disebutkan ayah kita. Tempat di mana larangan itu bermula." Darto menatapnya, bingung. "Apa maksudmu?" Wira menoleh, wajahnya penuh ketegangan. "Ini adalah tempat di mana pemuda dari desa sebelah ditemukan mati. Dia melanggar larangan itu, dan sekarang dia menjadi bagian dari hutan ini, menjadi bagian dari roh-roh yang menjaga tempat ini." Darto menggigil. "Jadi itu?" "Ya," jawab Wira, tegas. "Larangan itu bukan hanya sekadar mitos. Sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat mengawasi kita. Mereka yang melanggar larangan itu akan dihukum." Hutan semakin gelap, dan Darto merasa ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Tiba-tiba, angin dingin berhembus,
membuat dedaunan bergetar. Sesuatu yang tidak terlihat mulai meresap ke dalam udara, menyelimuti mereka dengan ketakutan. Wira berlari menuju batu besar itu, dengan penuh keyakinan. Kita harus pergi dari sini, Darto. Jika tidak, kita akan menjadi bagian dari mereka. Namun, Darto tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang mengikat tubuhnya, membuatnya terdiam. Di depan matanya, sesuatu mulai muncul dari balik pohon-pohon besar. Sesosok bayangan besar yang gelap, dengan mata merah menyala, perlahan-lahan bergerak mendekat. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan tangan yang tampak seperti ranting pohon yang patah. "Jangan bergerak," bisik Wira dengan suara gemetar, mencoba menarik Darto. "Jangan melihatnya." Namun, Darto sudah terperangkap dalam pandangan sosok itu. Mata merah yang mengerikan itu menatap langsung ke dalam matanya. Seperti ada sesuatu yang menarik jiwanya, membawanya lebih dekat ke dalam bayangan itu. Wira mencoba menarik Darto, tetapi tubuh Darto seakan tidak bisa digerakkan. "Jangan!" teriak Wira, suaranya dipenuhi ketakutan. Sosok itu semakin mendekat, dan suara tawa yang mereka dengar malam itu kembali terdengar, semakin keras dan menggema. Suara itu mengisi seluruh hutan, berputar-putar seperti angin yang kencang, memaksa mereka untuk terdiam. Tawa itu bukan hanya suara biasa, tetapi suara yang penuh dengan kebencian dan rasa sakit yang abadi. Akhirnya, sosok itu berhenti tepat di depan Darto, menyentuh wajahnya dengan ujung jarinya yang tajam seperti duri. Darto merasakan tubuhnya mulai terasa beku, dan dalam sekejap, semua warna di sekitar mereka menghilang. Hutan, batu besar, dan bahkan Wira, semuanya terlihat semakin kabur, seolah-olah terhisap ke dalam sebuah kegelapan yang sangat dalam. "Sudah terlambat," suara itu berkata dengan suara serak dan penuh kebencian. Darto tidak bisa bergerak, dan seluruh tubuhnya terasa seperti tertutup dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Di luar hutan, Pak Suroto baru saja tiba di rumah. Namun, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Sesuatu yang gelap dan tak terungkap, yang sudah lama menunggunya. Dan malam itu, semuanya akan terungkap. Pak Suroto merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia pulang dari ladang, keheningan yang menyelimuti rumah dan desa membuatnya terheran-heran. Anak-anaknya, yang biasanya selalu menyambutnya dengan senyum dan lincah, tidak ada di rumah. Hanya ada suara angin yang terdengar lirih dari sela-sela jendela yang terbuka sedikit. Pak Suroto bergegas menuju beranda, dan yang pertama kali dilihatnya adalah secangkir teh yang sudah dingin, menandakan bahwa Darto dan Wira telah duduk di sana, namun kini mereka menghilang tanpa jejak. Tanpa berpikir panjang, Pak Suroto langsung melangkah menuju hutan. Ia merasakan ada yang tidak biasa, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar hilangnya anak-anaknya. Seiring langkahnya, pikirannya kembali teringat pada banyak cerita tentang larangan yang tak boleh dilanggar, tentang malam Jumat Kliwon yang penuh dengan kekuatan tak terlihat. Ia tahu persis betapa berbahayanya malam itu, terutama jika larangan bersiul dilanggar. Langkah Pak Suroto semakin cepat, menyusuri jalan setapak yang menanjak menuju hutan. Sesampainya di perbatasan hutan, suasana berubah menjadi semakin gelap, meskipun matahari masih belum sepenuhnya tenggelam. Kabut mulai merayap keluar dari bawah pepohonan, menyelimuti tanah dengan tebal. Semua suara alam tiba-tiba menghilang, hanya ada kesunyian yang mencekam. Pak Suroto tahu persis bahwa mereka berdua, anak-anaknya, telah melanggar larangan yang selama ini diajarkan padanya dan pada seluruh warga desa. Mungkin mereka tak tahu bahwa apa yang mereka lakukan bisa membuka pintu bagi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. "Anakku," bisik Pak Suroto pelan. "Jangan biarkan mereka tersesat lebih jauh." Namun, suara bisikan itu seperti terhanyut oleh angin malam. Hatinya berdebar hebat, seperti ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Ia melangkah lebih jauh, menuju tempat yang sudah ia kenali dengan baik. Hutan ini bukan hutan sembarangan. Disinilah dulu para leluhur desa ini melakukan ritual untuk menjaga keseimbangan dunia nyata dan dunia roh. Namun, bukan rahasia lagi bahwa hutan ini juga merupakan tempat yang penuh dengan hal-hal tak kasat mata.
Hutan ini tahu siapa yang berani melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh alam. Sesampainya di lokasi batu besar tempat anak-anaknya ditemukan, Pak Suroto berhenti sejenak, merasakan sesuatu yang aneh. Di sekitar batu itu, tanahnya tampak lebih basah dari biasanya, seolah baru saja ada sesuatu yang telah menginjaknya dengan berat. Ketika ia menatap lebih dalam, dia melihat jejak kaki yang tertinggal di tanah. Namun jejak itu bukanlah jejak manusia. Mereka terlihat lebih besar dan lebih dalam, seperti jejak makhluk yang jauh lebih berat dan kuat daripada manusia biasa. Jangan berpikir terlalu keras, Pak Suroto. Sebuah suara terdengar pelan, mengalir seperti bisikan angin yang dingin. Kau tahu bahwa mereka telah melanggar, dan kini mereka harus membayar. Pak Suroto terdiam. Suara itu tidak asing baginya. Itu adalah suara yang sering ia dengar dalam mimpinya. Suara yang datang dari kedalaman hutan, suara yang membawa pesan dari dunia yang tak terlihat. Suara itu mengalir keluar dari kegelapan, semakin mendekatkan diri kepada Pak Suroto. Siapa yang berbicara? Pak Suroto berkata, suaranya tegang dan gemetar. Tunjukkan dirimu. Namun, tak ada yang menjawab. Suara itu hanya tertawa, seperti tawa yang datang dari jauh, menggema di seluruh hutan. Tawa itu seperti mengandung kekuatan jahat yang menggerus hati, mengingatkan pada kisah-kisah yang dilarang untuk dibicarakan. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, saat di mana kedamaian desa akan runtuh dan terungkap kebenaran yang lama terkubur. Di tengah kegelapan, muncul bayangan besar yang perlahan menyelimuti Pak Suroto. Sosok itu tinggi, gelap, dan tubuhnya seakan terbuat dari bayangan itu sendiri. Matanya yang merah menyala memancarkan cahaya yang menembus kegelapan, menyapu semua yang ada di hadapannya. Pak Suroto menarik napas panjang dan menguatkan diri. Aku tahu siapa kamu. Kembalikan anak-anakku. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, semakin mengisi seluruh ruang di hutan. Anakmu sudah menjadi bagian dari kami sekarang. Larangan itu bukan sekadar aturan, Pak Suroto. Itu adalah jembatan menuju dunia lain. Dunia yang telah lama kami jaga. Mereka yang melanggar akan dibawa. Pak Suroto menatap sosok itu dengan penuh tekad. Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka menjadi bagian dari dunia yang kau jaga. Mereka masih hidup, dan aku akan membawa mereka kembali. Bayangan besar itu mendekat, dan dengan setiap langkahnya, udara semakin berat. Pak Suroto tahu bahwa saat itu adalah saat terakhir. Semua yang telah terjadi, semua yang telah diperingatkan, membawa mereka pada titik ini. Tidak ada jalan mundur lagi. Namun, tepat ketika sosok itu hampir sampai di hadapannya, sebuah cahaya terang muncul dari belakang Pak Suroto. Cahaya itu semakin besar, lebih terang, dan tiba-tiba, suara gemuruh seperti petir terdengar keras, memecah keheningan malam. Semua yang ada di sekitarnya seolah bergetar, dan bayangan besar itu tampak terhenti sejenak. Kebingungannya jelas terlihat. Pak Suroto menoleh, dan di belakangnya, terlihat sesosok siluet yang hanya bisa ia kenali sebagai sosok yang paling ia percayai, ayahnya, yang juga adalah penjaga desa ini. Pak Suroto tidak bisa berkata-kata, namun saat itu, dia tahu bahwa harapan terakhir mereka baru saja tiba. Kau tidak sendirian, Pak Suroto. Suara itu terdengar jelas, penuh dengan ketegasan dan kekuatan. Apakah ini adalah pertarungan terakhir untuk menyelamatkan anak-anaknya? Ataukah ada rahasia lain yang tersembunyi di balik semua ini? Ketika kegelapan semakin menghimpit, cahaya itu tampak sebagai satu-satunya harapan. Cahaya yang muncul di belakang Pak Suroto semakin terang, mengusir kegelapan yang menelan hutan dan sosok besar yang mengintimidasi di depannya. Sosok yang tiba-tiba muncul itu, meskipun samar, terlihat seperti bayangan manusia yang kuat, mengenakan pakaian adat desa yang sudah usang. Wajahnya tampak sangat tua, namun penuh dengan wibawa yang luar biasa. Suara yang berasal dari sosok itu penuh dengan kekuatan yang menenangkan sekaligus menakutkan. Pak Suroto mengenali sosok itu. Itu adalah kakeknya, seseorang yang sudah lama meninggal. Namun ada legenda di desa yang mengatakan bahwa arwah leluhur bisa kembali ketika dibutuhkan. Dan malam itu, saat dunia antara yang hidup dan yang mati mulai blur,
kakeknya datang untuk membantu. "Jangan takut, Suroto," suara kakeknya mengalun lembut. "Aku akan membantu mengusirnya." Pak Suroto merasa ada energi yang menyelimuti tubuhnya, seolah seluruh ketakutan yang dirasakannya hilang begitu saja. Cahaya dari sosok yang muncul itu semakin besar, membentuk lingkaran terang yang melingkupi mereka berdua dan sosok gelap yang menghadang mereka. Di dalam lingkaran cahaya itu, segala sesuatu tampak lebih jelas, lebih nyata. Bahkan bayangan gelap yang mengintimidasi itu seolah terhisap oleh kekuatan yang datang dari cahaya. Sosok gelap itu menatap dengan mata merahnya yang menyala, dan suara tawa yang menggema dari dirinya semakin keras, mengguncang tanah di sekitar mereka. "Kalian pikir kalian bisa mengalahkan kami? Kami adalah kekuatan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tidak ada yang bisa menghentikan kami." Sosok yang muncul bersama cahaya itu melangkah maju, dan dalam sekejap, cahaya itu menyebar luas, menembus hutan dan melingkupi seluruh tempat. Di sekeliling mereka, tanah mulai bergetar, dan pohon-pohon bergoyang seolah ada kekuatan besar yang sedang berusaha menguasai mereka. "Suroto," suara kakeknya terdengar lebih keras, "kami telah menjaga desa ini selama berabad-abad. Namun, ada saatnya, kalian harus memilih. Apakah kalian akan membiarkan kegelapan ini menguasai hidup kalian, atau kalian akan memperjuangkan cahaya yang ada di dalam diri kalian?" Pak Suroto merasa seolah-olah ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, seiring dengan kata-kata kakeknya yang membangkitkan semangat juang. "Aku tidak akan membiarkan anak-anakku menjadi bagian dari dunia gelap ini. Aku akan melawan." Dengan ketegasan yang baru ditemukan, Pak Suroto menatap sosok gelap itu, dan sebuah perasaan aneh mulai mengalir dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang menguatkan tekadnya, sesuatu yang membangkitkan keberanian dari dalam lubuk hatinya. Sosok itu terlihat semakin besar dan kuat, tetapi semakin dekat dengan lingkaran cahaya yang melindungi mereka. "Jangan biarkan mereka menguasai dunia kita, Pak Suroto," suara kakeknya semakin keras. "Pikirkan semua orang yang telah berjuang melawan kegelapan ini, mereka yang datang sebelum kita. Mereka memberikan nyawa mereka agar desa ini tetap aman." Pak Suroto merasa kekuatan itu semakin mengalir, melingkupi seluruh tubuhnya. Tanpa sadar, ia mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan luar biasa memancar dari tubuhnya, seperti sebuah energi yang tidak bisa dibendung. Cahaya yang keluar dari tangannya seolah menyatu dengan cahaya yang datang dari sosok kakeknya, memperkuat keberanian yang sudah mulai tumbuh di dalam dirinya. Sosok gelap itu mulai mundur. Matanya yang merah menyala semakin redup. Suara tawa yang menggelegar perlahan menghilang, berganti dengan suara angin yang dingin dan menakutkan. Sosok itu tampak semakin terhimpit oleh kekuatan cahaya yang datang dari kedua tangan Pak Suroto dan sosok kakeknya. "Kalian tidak bisa melawan takdir kami." Suara itu terdengar sekali lagi, namun kali ini lebih lemah. "Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami." Namun, Pak Suroto tidak tergoyahkan. "Kami adalah penjaga, dan kami tidak akan menyerah. Anak-anak kami masih hidup, dan kami akan membawa mereka kembali." Dengan satu dorongan kekuatan terakhir, cahaya yang berasal dari Pak Suroto dan kakeknya meledak, memenuhi seluruh hutan dengan pancaran yang begitu terang. Sosok gelap itu terlempar jauh, tubuhnya terbelah oleh kekuatan cahaya yang tak terhentikan. Dalam sekejap, sosok itu hancur menjadi serpihan-serpihan kegelapan yang larut dalam udara. Dan semuanya hening. Pak Suroto terjatuh ke tanah, kelelahan setelah pertarungan yang luar biasa itu. Cahaya yang dulu mengelilinginya mulai meredup, meninggalkan mereka berdua di dalam hutan yang kembali tenang. Sosok kakeknya tersenyum, meskipun tak lagi tampak sepenuhnya jelas. "Jaga anak-anakmu, Suroto. Mereka adalah harapan masa depan desa ini." Suara kakeknya berbisik, semakin menghilang, bersama dengan cahaya yang mulai memudar. Pak Suroto menatap ke arah batu besar di dekatnya, dan di sana, ia melihat Darto dan Wira yang perlahan muncul dari dalam bayangan, terengah-engah dan bingung, namun selamat. Mereka terlihat kebingungan, seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Darto dan Wira berlari mendekat, dan dalam sekejap mereka berdua memeluk ayah mereka dengan erat. "Ayah, kami tidak tahu apa yang terjadi."
Pak Suroto hanya tersenyum, meskipun matanya penuh kelelahan. Kalian melanggar larangan itu, anak-anakku. Tapi sekarang kalian aman. Kita harus kembali ke rumah. Kita harus memastikan desa ini tetap aman. Dengan langkah yang masih gemetar, mereka bertiga kembali berjalan keluar dari hutan. Kegelapan yang pernah mengancam mereka kini lenyap. Mereka telah selamat dari ancaman yang tak terbayangkan, dan meskipun masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, mereka tahu satu hal pasti, larangan itu bukan sekadar cerita kosong. Itu adalah peringatan tentang kekuatan yang tak terlihat, yang selalu mengawasi mereka. Malam Jumat Kliwon kali ini berakhir dengan harapan baru. Namun, dalam hati Pak Suroto, ia tahu bahwa ancaman seperti itu mungkin akan kembali suatu hari nanti.